Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa, sejumlah SPBU swasta yang diminati masyarakat kehabisan stok BBM. Menteri SDM Bahlil Lahadalia justru mengajak pengusaha SPBU swasta untuk berkolaborasi dengan Pertamina dalam mengatasi kelangkaan. Bahlil membantah jika kelangkaan di SPBU swasta terkendala akibat tidak mendapat izin impor BBM dari pemerintah. Pada tahun 2025, menurut Bahlil, pihak SPBU swasta telah mendapat tambahan kuota BBM 10%, sehingga menjadi 1.100.000 kiloliter. Menurut Bahlil, jika masih ada kekurangan pasokan, pemerintah mengajak berkolaborasi dengan Pertamina karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan sektor BBM tetap dianggap strategis untuk dikontrol negara. Menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik ya, gitu ya. Gimana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di-layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina, dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi ini ya. Pemirsa, kelangkaan BBM di SPBU swasta terutama di Jakarta dikhawatirkan berdampak pada karyawan SPBU. Dan untuk mengetahui apa yang dialami oleh pegawai SPBU swasta, kita terhubung dengan rekan Hadisti Arifa bersama juru kamera Sadu Santo yang saat ini berada di salah satu SPBU swasta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hadisti, jika penjualan BBM tak lagi tersedia, apakah mereka ada di ambang pintu PHK? Benarkah seperti itu situasinya? Ya, Fajar dan juga pemirsa, terkait kelangkaan bahan bakar minyak di salah satu SPBU milik Shell Indonesia yang berada di kawasan Menteng, Jakarta, ini memang terlihat berdampak pada karyawan, di mana memang untuk operasional di SPBU Menteng, Jakarta ini tidak terlihat seperti biasanya, di mana kalau tadi kami memantau memang untuk layanan pengisian bahan bakar ini tidak dapat digunakan seluruhnya. Nah, di mana juga kami melihat terkait pegawai tadi hanya terdapat 1 hingga 2 pegawai yang melayani sejumlah fasilitas dan juga layanan lainnya yang memang masih beroperasional. Dan Fajar dan juga pemirsa, seperti kalau kita lihat dari sini itu di Plang Shell Indonesia sendiri memang tertera sejumlah bahan bakar ini masih mengalami kelangkaan ataupun juga kekosongan, di mana jenis produk Shell ini yang kosong atau langka adalah jenis Super, kemudian V-Power dan juga V-Power Nitro Plus. Namun untuk satu bahan bakar jenis diesel ini masih ada, sehingga ini juga masih bisa didapati oleh masyarakat. Namun kalau melihat ini mayoritas bahan bakar kosong, sehingga kalau tadi kami melihat memang layanan di SPBU Shell ini memang tidak begitu ramai, di mana memang hanya ada 1-2 pegawai yang melayani permintaan masyarakat, yang mana ini hanya bisa melayani jenis diesel saja. Namun selain itu juga untuk operasional ini masih terus berlangsung seperti fasilitas-fasilitas lain seperti Shell Select, kemudian juga Shell Recharge, bengkel dan juga Shell Pelumas. Dan terkait juga info PHK terhadap karyawan atas dampak dari kelangkaan ini, Shell Indonesia sendiri ini membantah, di mana memang dari Shell Indonesia ini hanya melakukan penyesuaian jam operasional, di mana ini yang dimaksud penyesuaian adalah penyesuaian jam kerja, di mana juga memang
pegawai ini terpaksa harus dirumahkan mengingat layanan yang diberikan ini tidak dapat sepenuhnya karena memang untuk ketersediaan bahan bakar yang dinilai kosong atau langka ini masih belum dapat ditentukan hingga waktu yang masih akan nanti diinformasikan lebih lanjut oleh pihak Shell Indonesia sendiri. Fajar. Ya, baik rekan Hadisti, terima kasih atas laporan yang disampaikan dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan akan menerapkan impor BBM satu pintu melalui Pertamina. Langkah ini guna mengatasi masalah kekosongan BBM yang ada di sejumlah SPBU swasta. Wamen ESDM Yulio Tanjung memastikan Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu. Langkah ini guna mengatasi masalah kekosongan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU swasta yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Yuliot menyebutkan saat ini pihaknya masih menunggu data dari pihak SPBU swasta termasuk Pertamina guna memastikan bahwa impor yang akan dilakukan bisa benar-benar mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tercatat saat ini pemerintah mencatat total jumlah impor BBM yang dibutuhkan mencapai 1,4 juta kiloliter untuk kebutuhan Pertamina dan badan usaha lainnya. Wamen ESDM berharap dengan adanya sinkronisasi data dapat meminimalisir adanya permasalahan dalam implementasi penyaluran BBM. Antara SPBU swasta dengan Pertamina ini kan kita konsolidasikan berapa kebutuhan impor. Jadi untuk kebutuhan yang disampaikan data sementara 1,4 juta. Jadi 1,4 juta jadi kiloliter. Jadi 1,4 juta kiloliter. Jadi dari ini kan berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha. Ini data-datanya itu kita minta detailkan. Karena pemerintah dalam memberikan persetujuan itu sampai dengan akhir tahun kebutuhannya kira-kira berapa. Ya kemudian ini kan per badan usaha. Jadi untuk per badan usaha kita juga harus detailkan. Jadi ya karena itu nanti proses impornya akan dilakukan satu pintu. Sementara itu menyikapi kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai melakukan kajian mendalam guna memastikan persaingan usaha yang sehat, khususnya mencegah adanya monopoli. Kepala Biro Humas dan Kerjasama KPPU Deswin Nur menegaskan pihaknya tengah menyelidiki kelangkaan BBM non-subsidi yang terjadi di beberapa SPBU swasta sejak beberapa pekan terakhir. Kajian KPPU ini berfokus pada ketersediaan, mekanisme penetapan harga, struktur pasar, serta perilaku pelaku usaha guna memastikan persaingan yang sehat dan pasokan yang aman. Selain itu, KPPU juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk mengumpulkan data dengan memanggil Pertamina serta badan usaha swasta yang menyalurkan BBM non-subsidi. Sektor energi merupakan salah satu sektor yang prioritas dalam pengawasan KPPU, sehingga sejak awal tahun KPPU sudah melakukan kajian atau penelitian terkait sektor tersebut. Dalam menyikapi persoalan kelangkaan BBM non-subsidi belakangan ini, kami juga sudah melakukan pendalaman yang dibutuhkan. Kami sudah mengundang berbagai pihak yang terkait, baik itu pelaku usaha maupun pemerintah, serta mengumpulkan data-data maupun informasi yang diperlukan. Saat ini seluruh informasi tersebut sedang diolah oleh teman-teman di internal. Kami berharap hasil kajian tersebut dapat disampaikan dalam waktu dekat ini kepada publik. Jadi kita tunggu saja hasil